Di saat roda ambulan terhenti, akhirnya Kepala UPT Puskesmas Parongil mengambil alih kemudi agar pasien tidak terlambat dirujuk pergi. Petugas tidak terhambat mengabdi, sementara kebijakan hadir tanpa solusi. Jalanan panjang tak kunjung terisi. Sampai kapan pengabdian harus berjuang sendiri? Semoga pelayanan kesehatan kembali berjalan tanpa kendala lagi. Ketika kebijakan lebih tajam dari kepedulian, yang tersisa hanyalah perjuangan tanpa pilihan. Ambulans masih ada, pasien tetap menanti, desa-desa masih berharap, tetapi tanpa sopir, semua hanya menjadi cerita ironis tentang pelayanan kesehatan yang terhambat aturan. Lalu seorang kepala UPT Puskesmas Parongil, Ibu Rismawati Dolok Saribu, yang seharusnya memimpin strategi, kini harus menjadi sopir ambulan, bukan karena ingin, tetapi karena tak ada lagi yang bisa diandalkan. Jika pemimpin pun harus turun tangan, menggantikan yang tak lagi ada, lalu di mana sebenarnya keberpihakan? Sampai kapan kita membiarkan pengabdian berjuang sendiri tanpa dukungan yang seharusnya ada? Seharusnya setiap sistem berjalan dengan perannya masing-masing. Tapi ketika satu bagian dihilangkan, yang lain harus memikul beban di luar batasnya. Ambulans tetap terparkir, pasien tetap datang dengan harapan, tapi tanpa sopir, semua hanya menjadi diam. Ibu Rismawati Dolok Saribu yang seharusnya merancang strategi, kini harus mengambil kemudi, memastikan pasien tetap mendapatkan harapan yang seharusnya tak pernah berhenti. Apakah ini yang disebut efisiensi atau hanya sekedar pengorbanan yang dipaksa demi menutupi kekurangan? Di atas kertas, semua terlihat baik-baik saja. Namun di lapangan, ada kelelahan yang tak terlihat, ada beban yang tak tertuliskan, dan ada tanggung jawab yang berlipat ganda. Melayani masyarakat bukan hanya soal obat dan perawatan, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa sampai ke tempat di mana harapan masih ada. Ketika kebijakan menghapus peran yang seharusnya penting, seorang pemimpin pun harus menjadi segalanya. Ibu Rismawati Dolok Saribu turun tangan bukan karena itu tugasnya, tetapi karena jika ia tidak melakukannya, siapa lagi? Dan pertanyaannya, sampai kapan kita menunggu perubahan jika yang ada justru semakin mempersulit pelayanan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan? Ambulans puskesmas yang dulu menjadi harapan, kini hanya terdiam di halaman puskesmas. Tidak lagi mengantar pasien yang membutuhkan pertolongan, bukan karena rusak, bukan karena tak ada pasien, tapi karena tak ada lagi sopir yang selama ini dengan setia mengambil kemudi. Sosok yang telah mengabdi kini harus berhenti, bukan karena ia tak ingin, tapi karena aturan yang saya untuk pergi. Sementara itu, pasien masih butuh rujukan, masyarakat masih perlu dijangkau. Namun tanpa sopir, semua menjadi hambatan. Apakah kebijakan yang baik harus selalu mengorbankan mereka yang berjuang di garis depan? Apakah pengabdian harus selalu diuji dengan keterbatasan? Dan ketika seorang pemimpin harus menggantikan tugas yang seharusnya sudah ada solusinya, apakah ini tanda dedikasi atau justru bukti bahwa kebijakan semakin jauh dari keadilan? Di tengah harapan yang masih menggantung di atas kertas, segalanya mungkin tampak baik-baik saja, tapi di lapangan ada kenyataan yang berbeda, ada pelayanan yang terhambat, ada kelelahan yang tak terlihat, ada tanggung jawab yang terus bertambah. Jika ini terus dibiarkan, berapa banyak lagi pengabdian yang harus dikorbankan hanya demi aturan yang lupa pada sisi kemanusiaan. Untuk keluarga besar UPT Puskesmas Parongil, kita adalah cahaya harapan bagi banyak orang. Setiap hari kita bukan hanya bekerja dalam mengabdikan hati,
hati, waktu, dan tenaga untuk melayani. Kita adalah tangan pertama yang menyentuh mereka yang sakit, suara pertama yang menenangkan mereka yang cemas, dan senyum pertama yang memberi harapan. Kita tahu tugas ini tidaklah mudah. Ada lelah yang tak terlihat, ada tantangan yang terus datang. Namun ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa mengubah hidup seseorang. Setiap tindakan penuh kasih yang kita berikan adalah berkah bagi mereka yang datang dengan harapan. Untuk kita, tetaplah kuat, tetaplah semangat. Kita tidak sendiri, ada banyak hati yang mendukung dan menghargai perjuangan kita. Jangan pernah meragukan betapa berharganya peran kita, karena di balik setiap pasien yang pulih, ada dedikasi kita yang tak ternilai. Teruslah kita menjadi terang bagi mereka yang membutuhkan, karena sejatinya tangan yang menyembuhkan bukan hanya milik tenaga kesehatan saja, tetapi milik kita yang bekerja dengan cinta dan ketulusan. Terima kasih karena kita telah menjadi harapan bagi banyak orang. Semoga setiap kebaikan yang kita tanam berbuah kebahagiaan yang tak terhingga.